Ekonomi manajerial adalah suatu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan. Ilmu ini membahas tentang bagaimana sebuah organisasi atau juga bisnis dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sederhananya, ekonomi manajerial bermaksud untuk menggabungkan antara ilmu ekonomi serta langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, ekonomi manajerial sangatlah penting sebagai strategi yang paling efektif serta efisien untuk menjalankan sebuah bisnis. Lingkup ekonomi manajerial. Yang pertama, teori ekonomi. Adanya teori ekonomi ini dapat dijadikan sebuah acuan dalam pengambilan keputusan. Ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori ekonomi mikro, dan kedua, ekonomi makro. Selanjutnya yang kedua, pengambilan keputusan. Prinsip ekonomi manajemen ini didasarkan pada alokasi terhadap sumber daya, langkah seperti prinsip money, material, dan metode. Selanjutnya, ilmu keputusan. Teori matematika dan ekonometrika atau statistika ini bisa dijadikan suatu model keputusan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah langkah yang optimal dalam perusahaan. Yang keempat, ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi bisnis menjadi suatu latar belakang teori pengambilan keputusan yang diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen, dan sumber daya, serta pemasaran dan produksi. Peranan dan tujuan ekonomi manajerial. Berikut ini adalah beberapa peranan dan tujuan ekonomi manajerial yang diterapkan dalam membangun sebuah bisnis. Yang pertama, sebagai alat evaluasi. Ekonomi manajerial dapat dijadikan sebagai alat evaluasi jika terjadi pergantian manajer yang baru, sehingga manajer yang baru dapat mempelajari apa saja yang kurang dan apa saja yang bisa dilanjutkan dari strategi ekonomi manajerial yang dilakukan manajer yang lama. Yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah. Ekonomi manajerial sangat membantu dalam penganalisis dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga, mengatur keuangan. Ekonomi manajerial penting untuk mengidentifikasi mana biaya-biaya yang penting dan mana biaya yang tidak perlu. Hal ini bertujuan untuk menghindari defisit dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat, mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian. Analisis lingkungan ini perlu dilakukan untuk mengetahui keadaan konsumen, pemasok, dan juga kompetitor. Yang kelima, mendapatkan keuntungan perusahaan. Dari pengertian ekonomi manajerial itu sendiri sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk keuntungan perusahaan. Sehingga dengan adanya strategi ekonomi manajerial diharapkan dapat menganalisis hal-hal yang membawa keuntungan dalam perusahaan.